Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala umru dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keimanan. Dengan itu semua, segala aktivitas kita yang didasari dengan iman, apapun profesi kita, semoga kelak menjadi bekal amal soleh dengan didasari dengan iman. Ramadan, insya Allah tinggal menunggu pekan, tinggal menunggu hari, dan di sini coba kami mungkin sampaikan mengenai pengantar fikih menjelang Ramadan. Teman-teman sekalian, di dalam Islam tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk menjadikan seluruh aktivitas sebagai ibadah. Ya, berdasarkan Quran surah ke-51 Az-Zariyat ayat ke-56. Allah menyampaikan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah. Bahkan di situ ketika Allah menyampaikan liya'budun, gunakan lam, ya, yang bersifat satu tujuan, ghayah. Liya'budun, seakan-akan Allah menyampaikan tujuan kamu ya untuk ibadah. Jadi tujuan kita diciptakan itu ya sebagai ibadah, menjadikan aktivitas sebagai ibadah. Makanya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, kalaupun bekerjanya untuk ibadah juga. Dan seluruh aktivitas yang kita tekuni itu menjadi ibadah, sehingga saat dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita kerjakan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, petunjuk puasa itu terdapat di Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-183. Ya, itu untuk referensi dalil hukum kewajibannya. Kemudian kalau ingin kita runtutkan satu paket ayat puasa dari 183, 184 sampai dengan 187. Jadi 5 ayat ini dari 183 sampai 87 itu adalah merupakan satu ayat puasa, satu paket ayat puasa. Terkhusus di ayat 183 dan 184, ayat ini turun itu sebelum Ramadan atau di bulan ke-8 bulan Sya'ban. Ya, kalau ingin kita detailkan, yaitu di hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183 yang juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ayat ini turun, belum sampai pada perintah ataupun larangan, ya. Jadi ketika ayat ini turun, ya ayyuhalladzina amanu, para sahabat sudah merespon dengan bahagia, dengan bangga. Karena saat ini ya Allah, alhamdulillah Engkau masih panggil dengan panggilan iman, ya, masih ada bentuk imannya di situ. Jadi mereka merespon dengan sangat bahagia, dengan sangat bangga, dengan sangat gembira. Bahkan kalau dilukiskan ada yang loncat-loncat para sahabat itu, karena saat itu masih dipanggil dengan panggilan iman. Nah, iman itu kan itu yang menjadikan kita, ya kan, menjadi hamba Allah, sehingga segala aktivitas yang didasari dengan iman itu dituliskan sebagai pahala. Iman itu menjadi kata bentuk jamak dari kata amana, ya, asal katanya dari kata amina, bentuk jamaknya amanu. Amina, ya kan, artinya tenang, yang aman. Jadi orang beriman itu tenang, dia merasa aman, merasa bahagia, bahkan bisa juga diterjemahkan sukses, kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga huruf ya
mewakili huruf nida, harfun nida di dalam ilmu bahasa Arab. Jadi setidaknya harfun nida itu ada 14, tapi yang dipakai di Al-Qur'an itu hanya satu, ya, yaitu huruf ya, karena ya bisa mewakili 3 suasana. Pertama, ya itu bisa memanggil yang jauh, nidaul ba'id. Kemudian bisa memanggil yang pertengahan, nidaul mutawasid. Kemudian bisa memanggil yang dekat, nidaul qarib, ya. Misal saya contohkan ya Zaid, Zaid jauh, tetap menggunakan ya. Ya Zaid, Zaid di misal di pertengahan nih, ya, mutawasid, juga menggunakan ya. Juga bisa ya Zaid, Zaid dekat dengan saya. Kenapa kalimat ini dibuka dengan ya? Ya ayyuhalladzina amanu, seakan Allah ingin mengatakan, hei hambaku, wahai hambaku, aku tak peduli mau iman kamu jauh, menengah atau dekat. Ya, mungkin engkau banyak maksiat sehingga imanmu jauh, lemah. Mungkin imanmu standar, dengan itu engkau berada di pertengahan. Atau mungkin imanmu itu kuat, dengan kuat itu engkau dekat dengan aku. Seakan-akan bahasanya seperti itu, kurang lebih. Juga kalimat kutiba alaikumussyam berbentuk kalimat pasif, ya, kata pasif. Kutiba kalau bentuk aktifnya itu kataba. Kutiba uia artinya berbentuk kata pasif. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Karena kalimat ini bentuknya pasif, maka subjeknya tidak perlu diketahui. Mengapa kalimat ini berbentuk kalimat pasif? Karena orang beriman itu sudah tahu bahwasanya ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti orang-orang dahulu pun berpuasa. Jadi orang dahulu berpuasa ini di dalam ilmu bahasa Arab juga, termasuknya di balaghah juga, termasuk bentuk kalimat untuk memudahkan seorang hamba untuk beribadah, ya. Seakan-akan orang dulu pun sudah ada yang puasa, masa kamu nggak bisa? Gitu. Seakan-akan bahasanya seperti itu. La'allakum tattaqun, dan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa itu tattaqun. Tattakunnya itu supaya kita semakin meningkat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena turunan-turunan dari takwa nanti itu sangat banyak, ya. Orang takwa kata Allah akan bahagia. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tersebut di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke 189 itu di ujung ayatnya. Kemudian wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dengan bertakwa kamu akan menjadi pengetahuannya menjadi bertambah, ya, karena takwamu kepada Allah, khususnya untuk mahasiswa ataupun para peserta didik, ya, yang sedang menimba ilmu. Wattaqullah, ya, dan banyak di ayat-ayat Al-Qur'an dibuka dengan kalimat takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka aku akan lepaskan dari kumpungan permasalahan kehidupan. Jadi bukan nggak punya masalah, tapi ketika Allah ingin berikan, seakan-akan sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bonusnya orang takwa ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka akan diberikan sumber rezeki yang ia tidak duga-duga. Itulah jadi tujuan puasa itu sebenarnya kembali untuk kita, ya. Jadi orang beriman diseru untuk berpuasa, tujuannya untuk takwa. Tapi tidak semua orang yang puasa itu mendapatkan takwa ternyata. Karena sebelum ayat ini ditutup, yaitu dibuka dengan kata la'allakum tattaqun. La'allakum di dalam bahasa Arab juga termasuk harfun taraji, ya, huruf yang menyatakan harapan atau ingin mendapatkan harapan sesuatu, tapi tidak akan didapatkan kecuali dengan keseriusan, ya. La'allakum dari kata la'ala plus kum, tattaqun. Seakan-akan kalau kita ingin mendapatkan takwa berarti harus serius dengan apa? Dengan kita berpuasa dengan serius, diisi dengan ibadah yang serius, ya, sholatnya, baca Qur'annya dan sebagainya. Itulah, ya, mungkin setidaknya dari ayat 183 ini, ya, seakan-akan Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ya, dengan imanmu itu yang telah menyatakan dirimu beriman kepada aku, ya,
kutiba alaikumus syiyam, aku wajibkan kamu berpuasa seperti orang-orang dahulu, la'allakum tattaqun, supaya dengan itu semua kamu bahagia, supaya dengan itu semua kamu mendapatkan rezeki yang tidak duga-duga, bahkan dipermudah dalam permasalahan kehidupan. Dengan itu semua kamu akan diberikan kelancaran dalam menimba ilmu pengetahuan. Jadi dampak dari puasa ini sangatlah banyak. Jadi jangan dikira puasa ini menjadi beban dan sebagainya, tapi Allah ingin memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Di bulan Ramadan ini berbanyak interaksi dengan Al-Quran, ya, interaksi dengan Al-Quran. Bahkan para ulama menyebut bulan ini bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Berdasar Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-185 itu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan ini aku turunkan Al-Quran, ya, sebagai pedoman hidup, hudal linnas, seluruh manusia, ya. Jadi bulan Ramadan ini termasuk bulan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Maka para ulama mengatakan ini bulannya Al-Quran. Bahkan kata para ulama, kalau ada orang masuk di Ramadan tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka seakan-akan hilang spirit ruhnya, ya, pada bulan Ramadan. Kemudian sholat, ya, jelas interaksi dengan Al-Quran. Kedua, sholat, ya, tingkatkan sholatnya, lihat siangnya, ada sholat apa siang, ya, yang fardu jelas, yang sunnahnya apa, ya, ada duha, ada rawatib, ya, nanti malamnya. Bahkan nanti ada hadis spesifik mengenai sholat ini, ya, di hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau menyampaikan, Nabi menyampaikan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam hari, di malam-malam Ramadan, qoma itu diartikan bangkit, karena qoma itu artinya bangkit, tegak. Itu tidak disebutkan, berarti adalah ibadah sholat. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam-malam Ramadan untuk sholat, ya, bisa diartikan sholat tarawih ataupun tahajud ataupun sholat-sholat lainnya yang dilakukan di malam hari yang disunahkan, maka kata Nabi dengan didasari dengan iman, wahtisaban, dan keikhlasan dan keseriusan, ikhlas dan serius, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian siangnya pun diampuni. Hadis satunya di Al-Bukhari juga, man soma, satunya koma, satunya soma, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa siangnya, Allah pun akan ampuni. Maka Ramadan siangnya diampuni, malamnya diampuni. Maka kapan ada peluang kita untuk berbuat dosa? Ya, maka dari itu bulan ini bulan maghfirah kata para ulama, ya, bulan maghfirah, bulan penuh rahmat. Ya, dan hanya di bulan Ramadan, ya, tidak ditemukan di bulan-bulan lain. Maka dari itu maksimalkan Ramadan tahun ini untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita bisa kembali wafat, ya, di bulan ini, dan saat wafat itu kita sudah membawa perbekalan yang banyak, ya, yang baik, sehingga pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan mengenai pengantar Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.